Halo teman-teman, kali ini sih aku hanya mau cerita pengalamanku bulan lalu ke Bontang untuk survei lagi. Wey. Jadi pada zaman dahulu kala kami berangkat ke sana pakai double cabin karena memang jalannya hancur ya untuk sampai ke kota tersebut. Tapi sebelum sampai ke sana sih kami pasti akan melewati kota Samarinda. Senangnya aku kalau pas ke sana itu kemungkinan besar kita melewati jalan tol yang kanan kirinya itu ada scenery yang cukup unik menurut aku. Kalau kalian sudah hampir dekat sampai kota Samarinda sih bakal nemu formasi batu bara muda kayak gini di pinggir jalan tolnya persis. Aku sih terkesima aja karena jarang banget lihat kayak gini, apalagi di Jawa kan dulu nggak ada. Selain itu kita juga bakalan nemu hamparan kebun sawit yang luas kayak gini sih, luas banget sumpah. Well, singkat cerita kita sudah ceritakan sampai aja lah sampai kota Bontang. Karena memang jalan menuju ke sana habis dari kota Samarinda. Begitulah. Mau gimana lagi ya? Keadaan jalannya seperti itu, jadi agak malas juga untuk ambil gambar. Karena kita juga harus bertahan hidup agar kepala kita tidak terbentur dengan atap mobil. But anyway, kalau kalian beruntung nanti kalian yang bakal notice ada tugu khatulistiwa sebelum sampai ke kota tersebut. Itu letaknya ada di kiri jalan dan di puncak bukitnya. Tidak terlalu besar, cuma itu menandakan bahwa kita sudah resmi melintasi ke lintang utara. Ya. Bisa kalian lihat, kotanya sih memang bersih dan tertata rapi. Jalannya gede dan aku rasa sih lalu lintas terlalu sepi ya. Bahkan kami nyari sarapan pun agak susah kemarin. Selain itu sih kami juga baru tahu kalau pusat pemerintahannya pindah ke luar kotanya. Jadi ya macam pemindahan ibu kota Indonesia sih. Sepi sih jatuhnya, dan aku rasa Indonesia bakal seperti itu juga. Well, langsung aja kita sampai ke kantornya dan selfie macam abang satu ini nih. Habis itu kita langsung deh menelusuri pipa lagi. Jadi lokasi pertama sih kita ke komplek pupuk Kaltim ya untuk melihat varietas pipa yang ada di sini. Karena memang pembuatan pupuk banyak berasal dari gas bumi dengan varietas yang ada macam ini. Selain itu kita juga ke lapangan untuk melihat kondisi ROW yang ada di sana. Selain melihat kondisi pipa, kita juga mesti melihat kondisi masyarakat di sepanjang jalur pipa tersebut. Salah satunya di kampung ini nih, aku lupa namanya. Yang jelas kampung ini dibantu sama pelaku usaha melalui program CSR-nya untuk membangun mitra usaha sebagai pembudidaya jamur tiram kalau nggak salah. Ya. Jadi pelaku usaha melakukan pembinaan dan pelatihan terkait budidaya tersebut hingga kelompok usaha ini mampu menyuplai 50 kg jamur tiap harinya ya ke pasar-pasar terdekat. Habis itu ya kita lanjut lagi untuk jalan menelusuri apa yang ada sih sepanjang jalur pipa yang ada. Jadi ini merupakan jalur inspeksi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kondisinya sudah cukup baik, cuma memang ada beberapa segmen seperti ini ada jalan yang kurang baik lah. Kayak gini nih, terkena erosi aliran limpasan air hujan. Jalur tersebut memang sengaja untuk tidak dikembalikan ke kondisi semulanya. Karena kalau misalkan diperbaiki, nanti bakal banyak masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut hingga nanti penuh dan seperti yang ada di Pulau Jawa. Penuh banget. Dan bisa berisiko untuk lingkungan sekitarnya malah. Setelah yang di dalam kota selesai, kita lanjut aja deh ke fasilitas yang ada di luar kotanya. Menuju ke sana sih jalannya kayak gini. Dan ini mendingan loh daripada dari jalan menuju ke kota Bontang dari Samarinda. Kok sebelumnya hancur banget. Ini masih mendingan.
Lokasi berikutnya sih bener-bener kami harus mendaki gunung lewati lembah. Tapi meskipun begitu harus tetap gaya lah, macam abang satu ini nih, santai and chill. Selain itu sih aku juga baru menemukan salah satu problematika yang ada di provinsi ini. Cuma memang sebenarnya umum di Indonesia. Khusus di provinsi ini ya dijelaskan oleh abangku satu inilah. Ini datang ke sini itu kalau mau pemilihan aja, Pak. Belusukan. Aku curiganya begitu. Juga banyak daerah-daerah kayak Samboja itu kan masuk Uker ya. Iya. Samboja itu. Ya lokasi berikutnya sekitar pencil sih, cuma aku cukup menikmati untuk masuk ke daerah ini. Segar. Kami sih sedikit sasar tiba-tiba sampai Santan Terminal. Cuma tetaplah ambil dokumentasi dulu biar ngasih tahu gue pernah ke sini. Begitulah kira-kira. Setelah puas dokumentasi dan kerjaan selesai, kita langsung balik aja deh ke rumah masing-masing. Dan di perjalanan tersebut kita juga melewati Pantai Sambera, Pak. Kalau orang mau cari tuh dia di sini. Tidak jauh dari sini kita bakal nemuin korupsi infrastruktur yang parah. 1M nih, Pak. Perbaikan plat aja nih. Plat aja pada ya. Iya. Bukan jembatannya dia bagi nambah plat ya. Begitulah rasanya jembatan 1 miliar. Pas perjalanan pulang, jangan lupa dong kita harus beli jalan kote buat tambah-tambah supply di perjalanan. Jalan kote sini enak sih, isiannya banyak dan harganya cukup murah sih, 5 ribuan satu biji segede gitu. Well, itu dia sedikit cerita tentang kegiatanku bulan lalu untuk menyelusuri jalur pipa, tapi sekarang ini kayaknya aku lebih banyak mendapat yang sosialnya dan sebenarnya lebih menyenangkan juga daripada terus mantengin pipa mulu, ya kan? Kita ngomong lah sama orang-orang. Well, sekian dan terima kasih. Bye bye teman-teman.